Siapa sangka dari yang awalnya cuma hobi bisa menghasilkan karya. Dan kita akan bahas itu semua di podcast Jurnal Aska. Halo semuanya, bersama aku Sally dengan kakak-kakak pemenang lomba resensi buku. Halo kakak-kakak. Hai. Boleh kenalan gak nih dengan kakak siapa? Boleh banget dong. Perkenalkan semuanya, aku Stefani Jessica. Aku Diah Hayapsari. Halo semuanya, aku Safila Fiskala ya. Nah, jadi teman-teman, kakak ini tuh pemenang lomba resensi buku tingkat Kabupaten Batang. Wah, keren banget ya teman-teman. Terima kasih banyak. Bisa ceritain nggak kak tentang diri kakak yang awalnya suka baca buku? Oke, mulai dari siapa dulu nih? Mungkin Fiska, boleh? Jessica dulu aja Oke. ya, dari ujung ya. Oke. Aku mau cerita. Jadi gimana caranya aku hobi baca buku? Itu sebenarnya kebiasaan dari kecil sih. Dari kecil tuh kan istilahnya aku digojlok sama orang tua buat baca banyak buku, kayak buku cerita anak-anak. Aku dulu paling suka kayak kancil, dia nggak dulu disuruh baca terus iya. majalah Bobo. Iya, bener banget Bobo. Kan? Majalah Bobo sekarang aku sedih banget, udah nggak ada. Iya, jarang ya sekarang. Betul. Terus dari kebiasaan kecil itulah, akhirnya aku hobi nih buat baca buku sampai sekarang. Kalau sekarang sih bukunya udah nggak lagi kayak majalah kecil ya. Sekarang udah beralih, aku tuh sukanya kayak Novel. Enggak, malahan fakta-fakta ilmiah. Terus aku juga paling suka buku psikologi. Wow. Betul. Jadi kayak tentang pengetahuan gitu ya kak? Iya, betul. Wow. Kalau kalian gimana nih? Kalau aku sih sebenarnya bukan tipe yang terlalu suka baca buku, cuman aku sekali dua kali suka tuh baca novel, apalagi karya Terelie yang judulnya Hujan. Aku setuju sih. Kalau aku sama kayak Hayu sih, bukan tipe yang terlalu suka baca buku, tapi kadang penasaran. Jadi kayak aku ada minat gitu lah buat baca-baca gitu. Emang sih kalau misalkan novel Terelie itu bikin kita penasaran banget ya. Ya, Apalagi Siang Series Bumi. betul, itu Iya. bahasanya juga kayak gampang kita paham gitu. Betul. Bumi. Terus aku paling suka itu daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Wah, itu kataku best novel dari Terelie. Kalau kamu sendiri suka baca buku nggak? Kalau aku sih sukanya baca novel ya kak. Oh, baca novel. Sama berarti kita. Iya, berarti emang kayaknya suka hiburan ya sih. Sefrekuensi Iya, ini. betul. Novel favorit kamu apa? Aduh aku lupa judulnya lagi. Gak apa-apa. Kayaknya memang kita tuh sering baca novel ya, apalagi pas zaman-zaman pandemi gak sih? Betul, Dulu iya. aku pembaca Wattpad sama webtoon. Sama lagi kan? Aku suka banget baca Wattpad dulu. Dulu aku paling suka baca punyanya itu Martabak Kolor. Dance itu gak sih dulu ya? Yang kanva itu. Oh iya, betul. Aku juga suka sih baca itu. Dulu aku ikutin banget tahu update-updateannya. Itu rekomendasi kalau kalian suka novel berbau romansa remaja gitu, aku bayangin SMA tuh kayak gitu. Oke. Oke. Terus menurut kakak, apa sih tantangan saat menyiapkan buku untuk lomba? Itu berarti pas awal-awal banget ya? Iya, sebelumnya itu. Iya, kita tuh susah nyari buku karena kan gak ada yang mana ya, peluk diri, peluk literasi. Nah itu kita bingung nih, apa ya yang berhubungan dengan diri, berhubungan dengan literasi. Kita sempat cari-cari dulu, bahkan aku cari koleksi buku, terus kalau aku tuh waktu itu dapat buku Change Your Habit, itu punyanya Istaini. Itu waktu itu aku dapat juga kesempatan di perpus, terus dapat bukunya dari perpus juga. Terus aku rasa ini cocok nih, soalnya kan berhubungan sama diri sendiri ya. Kalau buku kalian awalnya apa? Dari Aku dulu. Kalau aku itu kan nggak jauh-jauh kemana aja gitu. Aku cuma datang ke perpus sekolah nyari-nyari buku iseng, dan yang aku temuin tuh lagi-lagi buku Terelie. Judulnya Ayahku Bukan Pembohong. Nah udah dari situ langsung aja mulai bikin resensi gitu. Kalau aku juga nyari di perpus sekolah sih. Kebetulan waktu itu aku tertarik sama buku Dylan karena isinya tuh romance gitu ya. Aku suka banget yang romance itu. Film juga aku suka yang genre romance gitu. Tapi bener loh, itu kan peluk diri ya, berarti berhubungan sama diri sendiri ya. Itu juga kita berhubungan, mungkin itu salah satu alasan nggak sih kita lolos, bisa jadi. Iya, Mungkin terus, ya. Terus habis itu ketepatan struktur dalam resensi juga ya. Iya betul. Nanti mungkin kita akan spill dikit, boleh? Boleh Oh, lah. iya. Oke.
Oh, jadi gitu ya, Kak. Cukup menarik ya, teman-teman. Iya, dan ternyata buku itu dapetnya nggak susah guys. Selain kalian bisa melalui perpustakaan fisik kayak tadi mereka berdua, kalian juga bisa lewat perpustakaan digital guys. Jadi nggak perlu keluar-keluar gitu ya, bisa sambil di rumah atau mungkin di sekolah, di kelas gitu. Betul, apalagi perpus Batam sekarang udah ada e-booknya juga ya. Iya. Jadi mempermudah kita Gen Z yang males gitu ya. Sekarang bisa lebih gampang akses bukunya. Sekarang kan juga ada kayak AO, Wattpad, Webtoon itu kan juga Betul. buku juga ya guys, digital. Betul. Itu apa namanya, aku kalau misalkan bisa rekomendasiin kalian yang masih relevan sampai sekarang tuh Webtoon sih. Ya nggak? Ada Iya. gambar-gambarnya Iya, juga. terus ceritanya fresh gitu. Entah kenapa aku Wattpad udah nggak tertarik gitu. Padahal dulu mah bagus-bagus ya. Dulu soalnya masih booming kan. Aku paling suka itu punya nama kata Color, sama satunya aku lupa nama kreatornya siapa. Pokoknya dia yang 00.00. Oh iya, aku Iya. sempat baca. Iya, Aku sempat bagus baca. kan? Itu sumpah bikin nangis banget. Sedih banget itu. Iya kan, harus baca sih guys. Nah, jadi itu rekomendasi dari kakak-kakak nih, teman-teman. Nah, pas lomba kemarin, ada nggak sih, Kak, momen lucu atau menegangkan yang nggak bisa kakak lupain? Boleh diceritain? Ada ya. Dari Iya siapa sih. dulu nih? Fiska, Dari aku Fiska. dulu mungkin. Heeh. Oke. Kalau aku momen menegangkan tuh pasti ada pas wawancara, bener nggak Betul sih? banget sih itu, pengalaman relate banget. kayak hidup Iya. mati nggak sih? Iya, karena jurinya tuh ya Sangat-sangat kritis. orang-orang yang hebat Bijak lah dan pastinya. pintar-pintar semua Dan ya. kita nggak tahu ya apa pertanyaannya, apa kita ditanya tentang apa-apa gitu, kita belum tahu. Jadi ya itu Kita tuh pas bikin lomba, menegangkan. betul. Kita pas lomba bahkan sebelumnya tuh refleks jadi kulkas berjalan. Iya, bener-bener waktu wawancara tuh tangan Jessica bener-bener dingin banget guys. Aku tuh bener-bener megang kayak kulkas, sumpil. Padahal aku bilang kayak, udah lu santai aja. Ini kan bukunya bodo amat ya, lu bodo amat. Tapi aslinya ya gemeter gitu kan, jujur. Tapi memang wajar sih ya kayak gitu ya. Apalagi pas kita lihat dan dengar waktu SMP tuh, wah kok pertanyaannya Berbeda-beda tiap Iya. anak, jadi nggak bisa terprediksi gitu loh. jadi kayak kadang di luar nalar gitu loh. Ya di luar dugaan banget. Betul. Apalagi waktu itu kan aku dapat urutan wawancara terakhir ya. Itu udah deg-degan, mules, overthinking semua jadi satu. Nggak tahu lagi, yang penting udah deh jalanin dulu aja gitu. Betul. Apalagi kita udah kayak, udahlah yang penting udah hadapin aja lah. Yang penting melewati hari ini gitu ya. Oke, terima kasih kakak-kakak udah nyempetin waktunya buat sharing-sharing ke kita di sela-sela kesibukan kakak-kakak. Nah, itu tadi guys, keseruan podcast kita hari ini. Dan jangan lupa untuk kepoin terus akun sosmed Jurnalaska. See you!